Naik ke pohon kelapa, ketika saya putar petik, nah tangan kanan saya ini dikeruputin semut. Nah itu ya, saking paniknya istri saya mau ketinggalan. Ini yang bertinggal. Udah ikhtiar obat Cina lah apa biar cepat sembuh, terus minum daun binahong lah supaya biar ini kalau setelah operasi gitu. Apa saya ikhtiar supaya saya cepat sembuh kan? Orang yang banyak alasan dalam hidupnya adalah ciri-ciri orang gagal. Jadi jangan ada alasan, keep going, keep grow up. Doa saja sama Allah, ya Allah di depan busur saya berdoa, ya Allah berikanlah jalan saya bisa amanah lagi menjalankan sunnahmu lagi. Jarak 20 meter 160 peserta. Iya. Kurang lebih. Juara 3. Juara 3. Yang disabilitas itu nggak cacat. Jangan anggap mereka kekurangan. Justru yang punya kekurangan itu adalah mereka yang anggota tubuhnya lengkap tapi tidak punya prestasi. Artinya malas. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Never give up. Kan? Yes. Nah, jadi selama kita berusaha, berikhtiar kepada Allah, insya Allah cita-cita kita bisa kita gapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bagus Dakwah Bid'ah, bicara tentang hidayah. Hari ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah sangat menginspiratif buat aku pribadi, yaitu ada Bapak Kholidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bang Kholidin ini, aku panggil abang aja ya biar mudah ya. Ya. Ya kan, kita cuma beda berapa tahun ya sih? Karena abang cuma 35 kan. Amin. Jadi Bang Kholidin ini adalah sehari-harinya beliau sebagai pedagang Bubur ayam bubur ayam di daerah Sarinah Tamrin. daerah Sarinah Tamrin dekat hotel, ya pokoknya pintu belakang Sarinah dulu ya. Dekat Bakmi GM. Dekat khususnya. Bakmi GM khususnya. Jadi ada namanya buburnya Pak Kholidin, bubur namanya apa? Bubur ayam Bang Udin. Bubur ayam Bang Udin. Kenapa aku bilang menginspiratif? Karena beliau adalah salah satu orang yang sangat jago mohon maaf, dengan apa yang telah Allah berikan, yaitu kehilangan tangan sebelah. Betul? Betul. Bang, coba boleh abang ceritain nggak? Hmm. Awalnya itu dulu kan memang atlet panah awalnya kan? Oh ya. Iya kan? Dari tahun 2015 akhir ya. Mulai mana itu pun setelah saya latihan futsal gitu, olahraga saya kan futsal, bela diri segala macam, terus kecapean, akhirnya saya bilang sama adik saya apa ya olahraga yang bisa santai. Ya udah, adik saya udah setahun duluan dia main. Oh, udah duluan dia? Udah duluan 1 tahun. Terus Atlet juga, sorry. enggak sih, kayak fun aja. Oh, main fun. Okay. Yaudah, akhirnya setelah itu saya ikutlah coba-coba kan, karena ada pendaftaran, saya ikut coba di FAS, klub saya FAS pertama kali saya daftar. Apa tuh, Mas? FAS Archery Club, jadi Fokus Archery Club, jadi klub panahan. Saya daftar di situ, saya coba-coba kan, nah, ternyata kok enjoy gitu kan, enak gitu di situ. Ternyata panahan bener. Kenapa panahan itu diajarkan oleh Rasulullah, disunahkan, dititik beratkan? Pertama, kita harus melatih benar-benar kesabaran kita. Kita harus hitung sampai 3, seperti teknik-teknik semuanya itu. Kalau belum 3, jangan dilepas. Terkadang kan baru begini, lihat kuning, dilepas. Yeah. Itu harus menguji kesabaran kita. Terus di situ juga di dalamnya dikandung kejujuran. Apa gitu kejujuran? Kita scoring, kita dapat nilai 10 atau 9 atau 8 itu kan, ya itu hasil kita. Kalau kita mau nggak bener, nggak jujur kan kita, 9 nih. Gitu ya. Kalau kena garis kena padahal kan? Bener, dari justru itu banyak sekali manfaatnya untuk di panahan ini. Jadi melatih kefokus, kejujuran, terus berhitung juga kan. Segini kali gini, 2, 3, 3, 2, 5 itu skornya gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan terutama melatih otot-otot ya kan. Itu juga. Terus banyak hadis-hadis yang mengutamakan untuk panahan itu sendiri. Karena apa saya milih panahan? Karena ya maklum dulu juga saya juga pernah muda gitu kan. Banyak dosa juga. Iya. Sama kita berarti ya. Iya. Ya, karena di situ hadisnya
setiap anak panah yang kita tembakkan, yang kita cabut itu, kita mencabut dosa-dosa kita. Allah. Masya Allah. Nah itu kenapa saya terus istilahnya istiqomah gitu kan di dalam memanah itu. Kita berikhtiar bahwa semoga dosa-dosa kita dihapuskan bersih sama Allah. Amin. Insya Allah. Itu dari situ. Kemudian itu udah main panah kan? Setahun ya. Setahun kan? Kemudian. Terus tiba-tiba Ya. kejadian ini gimana? Ya, tiba saatnya waktu itu pada umumnya kan seminggu sebelum Lebaran gitu Iya. kan. Mudik lah ke pulang kampung. Saya kan di Pekalongan. Ya saya ajak keluarga biasa pulang kampung. Setelah 3 hari sebelum Lebaran, saya udah 4 hari itu kan kok nggak biasa kita kan mengadakan apa kalau buka bersama itu sama anak-anak beli itu es kelapa gitu kan, buat di rumah untuk buka puasa itu. 3 hari saya nggak buat, terus akhirnya saya pingin buat gitu kan. 3 hari hari keempat saya mau buat, saya pesan sama sama tetangga, kawan. Hari itu hari keempat saya pesan, ternyata sampai beduk maghrib nggak diantar sampai rumah. La ilaha illallah. Pertama. Terus saya tanyakan kan besoknya, kenapa nggak diantar? Katanya tua-tua. Katanya. Kelapanya nggak muda. Terus lagi tua-tua, nggak enak mau ngasih saya, kurang bagus gitu kan. Ya udah besok ya, tolong ya. Diusahakan, ya. Gua hari ke-5-nya, kelupaan, Masya Allah. Ada saja kan jalannya. Terus hari ke-6-nya, saya sudah mesen, jangankan biasanya saya bilang sama paman, itu saya kalau udah pulang tuh disiapin kelapa, udah tahu saya suka kelapa gitu kan. Nah, itu sampai saya bilang tolong ambilkan. Ya, sampai maghrib lagi nggak diambilin. Masya Allah. Saya, wah ini besokannya hari ke-7, pas nanti sore mau takbiran, istri lagi masak opor, lagi masak ini jam 3, bismillah, ya udah. Mungkin ini jalan saya untuk buat ngambil sendiri. Kali ini belakang rumah punya pohon kelapa. Sorry, tahun berapa tuh? 2017 kemarin. Oh, 2017, ajib. Terus? Nah, setelah itu saya naik saja, bismillah, naik jam 3 itu, 3 siang. Naik ke pohon kelapa. Ketika saya putar, petik, nah tangan kanan saya ini dikeruputin semut. Banyak banget. Kaget itu saya juga. Biasanya kan sedikit-sedikit ya. Langsung banyak. Allahu Akbar gitu. Saya main silat, latihan refleks, ngelepas saya, jatuh seperti itu ke bawah. Terus? Nah setelah jatuh itu yang saya dibilang, saya ke dalam kondisi sesadar-sadarnya, kondisi jatuh dari atas ke bawah, saya sampai melihat kok ini ada hijau-hijau, apa saya sudah meninggal atau gimana gitu, Masya Allah. Setelah itu saya tersadar bahwa ini belum meninggal, saya masih hidup. Pas setelah saya terlentang lagi posisinya, tadi kan miring, setengah miring, terlentang, ternyata tangan kanan saya sudah kondisi dislokasi di sikut dan di pergelangan, dan itu ada luka sobekan dan darah banyak di situ. Dan pada waktu itu nggak ada orang yang lihat saya, ada satu anak kecil, udah kaget kan, takut juga. Saya bilang tolong panggilkan orang di rumah, saya bilang. Udah ke rumah. Baru tuh kakak saya datang, orang tua datang, semuanya datang. Ya udah pada kaget, panik pada ini. Alhamdulillah istri saya tenang dia. Nyamperin saya, kenapa? Udah. Nah, suruh anak saya lagi kan. Udah ambilkan selendang untuk mengikat ini kan. Kondisi saya pegang begini posisinya. Terus udah gitu, terus gimana? Abi maunya gimana? Ya bawa ke rumah sakit aja lah, kondisi begini saya bilang. Oke. Terus kata istri, saya bilang, istri bilang ke anak, tolong buatin teh manis, batalin saumnya kan. Saya batalin, udah habis itu ke rumah sakit. Nah, ya udah, saking paniknya istri saya mau ketinggalan. Bini yang bertinggal. Iya, ya kan saya nggak tahu kondisinya kan, gitu ya. Karena orang kampung tuh kan pada mau ikut satu mobil gitu kan. Nah, istri saya yang Insya Allah. Udah tukar kamu ya. Istri saya yang mendampingi kan, udah akhirnya ke rumah sakit lah yang terdekat. Alhamdulillah di situ ditangani, dibersihin segala macam. Ternyata dokter ortopedinya nggak ada karena malam takbiran. Pulang kampung dia. Pada cuti lah, cuti. Nah, jadi setelah itu dijahit, terus pasang seperti papan gitu kan, lurus gitu. Udah sampai pagi hari
telepon juga, ternyata belum ada yang siap. Terus akhirnya 5 rumah sakit, ternyata ada di rumah sakit dekat kampung itu Pemalang, itu dioper ke sana saya. Dioper ke sana malamnya, paginya dioperasi. Setelah dioperasi, 2 hari sudah diperbolehkan pulang, kata dokter. Oh baik, udah pulang. Saya sudah ikhtiar pas sampai rumah itu. Ketika sampai di rumah, saya sudah ikhtiar obat Cina lah apa biar cepat sembuh. Terus minum daun binahong lah supaya biar ini kalau setelah operasi gitu. Apa saya ikhtiar supaya saya cepat sembuh kan. Perawat juga datang 2 hari sekali untuk bersihkan perban, minum obat, kontrol segala macam udah maksimal. Ternyata ketika kontrol infeksi dan harus ada amputasi. Seperti itu. Nah, pas dapet kabar yang nggak enak itu, Bang Kholidin langsung ya udah apa gimana? Enggak, saya bilang enggak kali ini, ayo kita usaha lagi, saya bilang ke istri kan. Kita coba bawa ke Jakarta. Dok, kata dokter itu, Pak, Bapak, saya siapkan tim untuk operasi hari ini. Langsung sekarang tangani. Terus saya bilang, maaf dok, saya mau minta surat pengantar aja, saya mau bawa ke Jakarta. Nah, gitu kan, cari alternatif. Maksudnya, mudah-mudahan ada jalan lain lah yang terbaik di sana. Saya pikir kan mungkin dengan kegagalan saya di infeksi ini, mungkin saya berpikir, ya cari yang lebih baik lah istilahnya. Nah, terus datanglah ke Jakarta, sampai ke Jakarta langsung dibawa ke UGD, diperiksa segala macam, darah diperiksa semua. Ternyata dokter memutuskan memang harus diamputasi. Karena diperiksa virusnya, bakteri sudah mulai menjalar. Walaupun nanti diamputasi pun kata Pak dokter, ini saya harus bekerja keras untuk bakteri yang sudah masuk ke tubuh Bapak. Seperti itu. Terus istri gimana? Ya sudah, ikhlas. Ya sudahlah, memang udah ketentuan Allah, mau diapain lagi. Sudah, di situ anak teman-teman kawan semua saudara pada datang kan. Apalagi teman-teman panahan, Masya Allah. Jangan sampai negosiasi sama dokter 1 jam itu. Terus ini apa namanya? Maksudnya untuk biar jangan diamputasi gitu loh, tujuannya. Nah, istri pas dengar pertama harus amputasi, apakah sudah kayak, iya udah ya Allah? Iya, begitu. Langsung sudah gitu? Ikhlas saja sudah. Karena istri juga sudah beberapa hari di kampung itu seminggu nggak tidur juga, capek kan. Terus juga apalagi dengan kondisi ngelihat saya biru gitu kan. Sudah biru dan hampir menghitam dan mulai berbau gitu. Karena sudah nggak fungsi lagi. Nggak fungsi. Ya sudah, akhirnya istri ya sudahlah kalau memang yang terbaik gitu. Ya sudah, saya bilang ke istri, nggak apa-apa saya kondisi begini. Ya nggak apa-apa, terima badannya. Oke. Jalanin. Jadi istri itu ngasih nyemangat juga buat Maulid. Betul. Dan setelah itu akhirnya diamputasi lah. Amputasi. Itu di hari Lebaran. Setelah seminggu. Seminggu setelah Lebaran. Kan Lebaran, eksiden. Kan 2 hari di rumah sakit, dioperasi kan besoknya. 2 hari di rumah sakit, terus pulang ke rumah. Berapa jalan di rumah, terus balik lagi seminggu, seminggu setelah datang ke rumah sakit tuh. 1 minggu kemudian datang, baru ke Jakarta. Lalu diamputasi. Setelah dipotong tuh, diamputasi. Apa yang otomatis secara psikologis kan berbeda dong. Betul. Nah, yang abang rasain apa? Jadi itu malah jadi yang keinginan kuat, saya ingin jadi beda gitu. Artinya gini, pada umumnya orang yang disabilitas, artinya kadang kadang malah memanfaatkan kondisi itu untuk meminta-minta segala macam. Makanya saya, ya Allah jangan sampai saya seperti itu. Saya ingin memberi, saya ingin lebih dari itu. Kalau bisa saya bisa, kenapa enggak? Itu ikhtiar saya. Artinya saya harus bisa menunjukkan bahwa saya itu bisa insya Allah untuk memotivasi teman-teman semua gitu. Nah, setelah amputasi tadi sempat kan abang cerita nggak bisa bangun ya? Iya, betul. Itu karena apa? Jadi karena saya jatuhnya dari 9 meter. Benturan 9 meter bruk begitu. Nah, jadi kayak semacam dari
kalau kaki bisa digerakkan, dari tulang ekor ke sini itu kayak nggak bisa gerak. Jadi badan ke atas ini nggak bisa gerak? Iya, nggak bisa gerak. Jadi dalam prosesnya itu 2 hari setelah operasi saya boleh bangun aja, dibangunin gitu kan, duduk gitu, posisi duduk, belum bisa berdiri itu. Proses 2 hari, 3 hari sampai terapi ke Cimande kayak gitu, Ustadz yang datangkan dari pondoknya gitu. Alhamdulillah setelah 2 hari sekali di terapi bisa berdiri. Saya nggak putus asa di situ, saya pingin jalan supaya jalan. Di terapi lagi, saya besoknya alhamdulillah bisa jalan, itu pun dengan kaki satu masih terseret-seret dan merembet terus, besok ingin berubah terus gitu. Alhamdulillah sampai waktu itu Pak dokternya sampai bilang waktu pas kejadian sakit itu jatuh itu, ini Bapak ada mual? Enggak. Terus pingsan tadi? Enggak. Terus muntah? Enggak. Bapak bagus ini katanya, olahraga apa? Saya mana olahraganya? Anjir. Oh, impact ke sana ya? Sampai begitu dokter, biasanya 9 meter loh itu. Dahsyat tuh. Masya Allah. Hikmah daripada olahraga panas selain sunnah ternyata impactnya buat kesehatan sangat dahsyat. Dahsyat, Masya Allah. Sampai dokter geleng-geleng, kok bisa gitu kan? Biasanya jatuh dari motor pun gagal otak segala macam. Ini 9 meter loh. Masih aman. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Nah, Bang Aulin tadi cerita di depan, sempat berpikir, ya Allah, gimana cara ngasih nafkah ke anak istri? Iya, pas ketika di rumah sakit, pas setelah diamputasi itu. Jadi saya sempat sempat ya Allah, kok apa namanya, yang saya terpikirkan di dalam pikiran saya cuma itu 2. Gimana saya bisa mencari untuk nafkah selanjutnya, untuk mencari nafkah untuk keluarga, terus sama panahan lagi yang saya sedang geluti gitu kan. Nah dari situ saya malah ini ya sudah, kalau memang begitu, jadi hanya sepintas saja kebayang begitu. Terus setelah itu ya memang ini yang jalan terbaik untuk saya gitu. Akhirnya mencoba nerima ya. Nerima apa adanya sudah. Akhirnya dari kekurangan itu mulai mencoba, ya Rob, hamba terima nih ya Allah. Ya, saya terima apapun kondisi saya. Artinya kalau memang kita tidak menerima pun ya emang sudah begini kejadiannya gitu kan. Ya harus mau nggak mau harus terima, tapi ya, kita kadang-kadang terima dengan ikhlas itu kan kadang agak susah ya. Kadang bisa hanya lisan saja. Nah, saya ingin membuktikan saya itu ikhlas. Insya Allah saya ikhlas dengan ketentuanmu ya Allah. Ya sudah saya jalani sampai saya ya sudah apa adanya. Waktu itu memang dapat asuransi segala macam. Ya udah untuk keperluan sehari-hari segala macam. Saudara-saudara juga pada ini. Alhamdulillah sih. Dari situ ya sudah saya mulai dengan kondisi saya sekarang ini dengan kehidupan lembar baru itu. Saya mulai berjalan, mulai aktivitas berniaga lagi, jualan bubur ayam lagi. Nah, dari keadaan yang lembaran baru ini, apakah ada sikap-sikap yang baru Bapak dapetin dari anak istri, teman-teman? Apakah mereka sama aja seperti yang dulu apa berbeda? Kalau saya rasakan tuh istri enggak, anak juga enggak, biasa aja. Teman-teman juga enggak, malah karena ini ya, memang kalau anak kecil kan kadang-kadang spontanitas ya. Dia kan apa yang dia lihat tuh bisi-bisi kadang-kadang nggak ada tangannya gitu. Hal-hal yang namanya wajar. Saya ya, itu awal-awal saya juga agak risih, tapi saya balikan lagi. Kalau saya seperti itu, saya sebagai anak kecil pasti juga saya akan bersikap seperti itu, gitu kan. Jadi saya, oh ya wes biasa aja. Gitu. Ada pernah nggak sakit hati sama orang gitu gara-gara? Nggak pernah. Insya Allah nggak. Udah kondisi saya seperti ini mau diapain? Iya. Berarti yang Bapak cari emang sudah ini ketentuannya Allah ya, gitu ya. Justru itu, ketika yang tadi saya merasa nggak sanggup, artinya ya Allah berikanlah jalan untuk saya bisa bangkit lagi, pertama kan. Kedua juga saya untuk mencari nafkah ini seperti apa nanti.
terus juga panahan ini seperti apa. Nah, saya kembali lagi kepada Allah, ya saya serahkan, karena memang ini saya sudah jalan Engkau yang Allah kasih. Saya yakin ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya kan? 50.000 tahun yang lalu Engkau sudah tuliskan ini. Jangankan kejadian yang besar seperti ini, daun yang jatuh saja sudah tertulis sama Engkau, ya Allah. Saya udah ikhlas insya Allah. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Nah, artinya apapun yang terjadi sama kita sudah termaktub, tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, insya Allah. Allah. Dan setelah itu ya otomatis lah secara manusiawi ya. Yeah. Pasti kita pengen membuat sesuatu. Pasti kita pengen do something dong, ngelakuin sesuatu. Nah, Pak Khalid gimana menemukan ini caranya Allah, ini udah ini Allah nunjukin harus gini nih. Kapan itu? Jadi saya dengan kehidupan yang baru, artinya terus juga dengan kemauan saya ingin berpanah lagi, itu terus saja saya lakukan dengan maksimal mungkin dan ikhtiar sebaik mungkin dan berdoa dan berusaha begitu kan. Dari situ sampai saya diterima di NPC kan, saya sudah kategorinya sudah beda kan. NPC itu apa? National Paralympic. Jadi kalau yang SEA Games, masuk SEA Games ini yang para game-nya, yang disabilitas khusus. Nah, di situ ya emang Masya Allah ada kejelekan, ada kebaikan kan. Yeah. Di situ yang kita terima, oh gini, kayak undang-undang ini aja, yang sekarang genap ganjil kan. Iya, ganjil genap. Ganjil genap itu kan. Di situ tercantum apa? Orang yang disabilitas, no problem nggak Pak, nggak ada masalah. Masya Allah, saya kalau latihan itu, setiap 2 hari itu saya berhenti. Diberhentikan itu sama polisi, tapi saya disabilitas Pak. Oh siap, silakan. Langsung tuh ada hikmah. Masya Allah, saya bilang Masya Allah. Jadi ya seperti itu, dibalik itu semua Allah punya ketentuan yang lain, yang lebih besar. Kalau kita ikhlas, kita nerima, Allah Akbar. Yang penting Allah ridho sama kita. Ini dia nih, ini yang dibilang ketika Allah ridho terserah Allah, yang penting Allah ridho, mau apapun yang terserah Allah, yang penting Allah ridho. Benar, itu. Kita jalani aja insya Allah. Nah, setelah itu ini kan bukan sempat ya, emang sudah berniat main panah lagi. Iya. Itu langsung kembali ambil panah, langsung mulai mencoba atau gimana? Atau cuma nonton doang di awal? Nonton. Jadi malah saya sudah diwanti-wanti sama pelatih, udah kamu jadi pelatih saja. Ya, artinya pelatih juga ngeliat kondisi saya kan. Ya secara orang normal kan, dari orang normal terus enggak juga ngeliatnya kan, ya udahlah mau diapain lagi gitu kan. Iya. Ya udah saya juga datang ke sana, tapi saya tuh berkeinginan kuat untuk bisa manah lagi. Cuman bagaimana caranya? Ya saya serahkan kepada Allah, tapi setelah itu dengan keinginan kuat saya ngelihat kenyataan di lapangan. Dulu saya nembak di sini, ya kan? Iya. Sekarang saya nonton, nggak bisa gitu. Masya Allah, ya Allah, sedih. Tapi saya nggak mau berhenti. Saya mau mencoba untuk bisa memanah. Oke. Terus, saya pulang ke rumah. Nah, saya ajak anak saya ke atas di tempat jemuran itu kan ada didak itu untuk bisa 5 meter mana. Saya coba, ayo nak ke atas bantu Abi untuk masang busur. Abi lu mana katanya? Iya, bantu masang, bisa terpasang, tapi saya bingung untuk nariknya gimana. Iya. Masya Allah. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi ini gimana cara nariknya? Saya nggak pernah lihat YouTube caranya orang mana yang nggak punya tangan itu seperti apa, belum pernah sama sekali. Jadi nggak tahu gimana ya. Kita berdoa saja sama Allah. Ya Allah, di depan busur saya berdoa, ya Allah, berikanlah jalan saya bisa manah lagi, menjalankan sunnahmu lagi. Alhamdulillah Allah kasih jalan pikiran untuk itu, mengikat tali string itu dengan sol untuk benang sol sepatu itu kan saya pikir kuat kan, kayak dibanding benang layangan kan, atau benang jahit biasa. Ya udah saya ikat, saya pasang anak panah, saya tembakkan ke target, Masya Allah masuk. Nah, itu bisa jadi jalan untuk saya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu pertama kali pakai gigi depan itu, Masya Allah nggak bisa makan 3 hari. Karena goyang. Sakit karena sakit. Ngilu, gitu. bener-bener. Ngilu banget sama sekali. Itu berjarak
5 meter sih, awal 5 meter. 5 meter. Di rumah bisa 5 meter. Setelah itu Saya coba pakai gigi sini, ternyata itu tadi, merasa asin-asin, kirain apa, ternyata darah keluar. Insyaallah. oke, pasti tarik pakai gigi taring deh. Kalau ada asin-asin apa nih, ternyata darah ya. Darah. Terus udah itu nggak berhenti di situ lagi, saya pakai gigi geraham, alhamdulillah pakai gigi geraham bisa nyaman, dan terus saya datang ke lapangan kan untuk membuktikan nih saya bisa, insyaallah kita mau belajar lagi dari nol lagi, dari 5 meter lagi. Masya Allah tuh, wow, bahasa antusias banget teman-teman semua pada nyambut saya kan di lapangan, Masya Allah. Udah, mana 5 meter lagi, 10 meter, 15, 20, sampai 20, kata pelatih saya, Coach Herman itu. Udah, lomba, Masya Allah, lomba. Ikut lomba lagi? Lomba, baru 2 bulan, sebulan saya mana. Sebulan mulai mana disuruh ikut lomba? Lomba. Ya, coach saya tahu apa yang mesti saya lakukan kan. Iya. Artinya kata pelatih saya, kamu saya ikutkan lomba itu bukan berarti harus menang dalam kondisi yang sekarang ini. Biar kamu menghidupkan jiwa tanding kamu lagi, terus juga silaturahmi lagi dengan kawan-kawan, itu aja. Niatnya bukan untuk menang. Bukan untuk menang awalnya. Untuk menjalin silaturahmi dan memupuk jiwa tanding saya lagi yang dulu. Memupuk jiwa tanding, Nah, jiwa juara. Nah, otomatis kan dengan sendirinya nggak mungkin juga langsung saya juara kan dalam kondisi yang baru. Itu seperti itu. Dan ternyata ketika lomba yang di pertama kali itu? Pertama kali dengan peserta kalau nggak salah 50, saya urutan 16. Jarak 20 meter. Aji. Masya Allah. 15 kalau nggak salah jarak, 15, urutan 15. Iya. Setelah itu? Dari situ 2 minggu kemudian ada event lagi di King. Saya ikut juara lagi, ikut pertandingan lagi di urutan 9. Sudah di 10 dari besar. 16 ke 9. 9, Masya Allah. Terus di event besar, di UI Open, itu seluruh Indonesia kayaknya hadir. Ada 180 peserta, kurang lebih, atau 160 lah. Itu saya juara 3, alhamdulillah. Jarak? Jarak 20 meter. Aduh, takut aku nih lama-lama nih. Jarak 20 meter, 160 peserta. Iya. Kurang lebih. Juara 3. Juara 3. Itu pakai berbo atau apa? Berbo. Dan itu lawannya dengan umum. Saya sendiri yang disabilitas. Woi. Dan ini saya baru ingat nih Bang. Ada seseorang yang dia berkecimpung di olahraga juga. Kebetulan saya dekat sama dia kan. Dia ngomong gini. Dia ngelawan pemain impong kalau nggak salah sama orang disabilitas. Iya. Dia bilang, sorry ya, saya ngelawan kalian, kata dia. Yang disabilitas. Iya. Takutnya gimana gitu kan. Dia nggak terima. Pak, kami tidak terima Bapak ngomong gitu, kata dia. Kami ini nggak cacat. Kami sama seperti kalian. Yang cacat itu orang penuh anggota tubuhnya, lengkap anggota tubuhnya, tapi tidak punya prestasi. Masya Allah. Kami ini punya prestasi. Yang nggak bisa jalan. Yang dari kecil bawaannya dia nggak punya lengan. Kami punya prestasi. Yang nggak punya prestasi itu yang anggota tubuhnya lengkap, yang semuanya lengkap, tapi nggak punya prestasi. Itulah mereka yang cacat tadi. Itu tuh orang langsung cerita sama saya nangis. Oh, saya nggak salah ngomong, kata dia. Menusuk ya. Menusuk. Jadi yang disabilitas itu nggak cacat. Jangan anggap mereka kekurangan. Justru yang punya kekurangan itu adalah mereka yang anggota tubuhnya lengkap tapi tidak punya prestasi. Artinya malas. Pemalas. Jadi emang orang-orang kayak Bang Khalid ini Masya Allah menggugah kita buat bisa nih. Kita bisa kok bikin sesuatu. Iya. Jangan tunggu ini itu. Dan ingat saya satu kata motivator dari luar, dia bilang orang yang banyak alasan dalam hidupnya adalah ciri-ciri orang gagal. Orang yang banyak alasan dalam hidupnya adalah ciri-ciri orang gagal. Jadi jangan ada alasan, keep going, keep grow up. Keren. Terus setelah itu, Maulidin, setelah juara 3, jarak 20 meter. Makin semangat dong ikut lomba lagi? Makin. Jadi di situ artinya saya sudah mulai kembali artinya kan. Iya. Dulu juga alhamdulillah sebelum saya eksiden itu
juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Emang ngeri. Ini bukan tukang obor sembarangan nih. Kalian nggak bayar di obor dia nih, kena panah kalian. Terus? Iya, ya alhamdulillah dari situ saya kata pelatih, udah kita coba lagi di event-event selanjutnya di Bandung, di Jogja, terus lomba terus sampai ke Padang segala macam. Terus terakhir kemarin 2019 sebelum pandemi, saya lomba di Thailand. Coba Thailand. Jadi seluruh Indonesia dikumpulin pemanah-pemanah berbo. Kita diseleksi. Oke. Siapa yang tertinggi itu dibiayain sama Berbo Indonesia. Oke. Dan setelah itu diseleksi, yang juara 1 saya, alhamdulillah. Masya Allah. Sorry, sebelum lanjutin, itu seleksinya sama yang normal? Normal, sama normal. Bapak juara 1? Sebelum insiden ini juara berapa? Juara 1, juara 2, gitu, juara 3. Ini boleh, nanti kita boleh tampilin videonya ya? Ya. Memanahnya ya? Siap. Nanti kita tampilin videonya. Jadi setelah eksiden juara 1, tetap juara 1 melawan yang normal. Setelah itu akhirnya dipilih dong. Kemudian berangkat ke Thailand. Dan kawan-kawan juga saya bertujuh waktu itu. Berangkat di sana, kawan-kawan juga kawan-kawan pemanah semua, jadi kayak ngikut gitu, menampingin sekalian. Tapi dengan biaya sendiri. Kalau saya karena saya juara 1 dibiayain kan semua makannya semuanya gitu. Untuk biaya pendaftaran di sana juga udah dikondisikan gitu kan. Alhamdulillah dari sana dari 11 negara di sana ada 11 negara. Itu dari 180 pemain berbo. 180 apa 200 gitu ya. Lupa saya. Terus saya juara 2 dengan yang normal semua. Juara 2 kualifikasi, sesi 1 juara 2, sesi 2 juara 2, finalnya juara 2, kalah sama Malaysia. Finalnya itu saya nggak sangka, saya nggak pernah sama sekali final seperti itu, karena kalau di luar negeri finalnya itu kan event besar, kayak di sini Piala Presiden gitu. Di sana namanya Piala apa ya kemarin ya, Piala Ratu apa gitu. Nah itu ketika final itu ada ini, jadi kayak apa ya, mewah banget gitu kan. Jadi penonton di belakang nonton, kita berdua di situ, terus ada kamera di depan, ada lebar di depan ngeliatin langsung di live di TV sana. Di live di TV sana, kita pas saya lagi aiming itu saya sering kali lihat muka saya di depan, kaget saya kan, wah ada cheese gitu kan, kelepas kan. Karena lihat kaget itu muka sendiri ya? Iya, karena memang belum pernah, kalau di event-event yang lain kan nggak pernah ada layar di depan itu kan, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat juara 2. Dari seluruh dunia? Enggak, dari 11 negara. Iya, 11 negara ya? Iya. Ini internasional juara dari berapa peserta? 200-an. Sebenarnya saya waktu itu mau ada peluang, maksudnya untuk saya ada punya keyakinan, ada peluang mau ikut yang disabilitas. Tapi ternyata yang disabilitas, yang recurve itu slotnya sudah habis. Jadi saya ya udah ikut itu aja berbo. Ikut berbo, akhirnya juara 2. Alhamdulillah. Terus setelah dari sana 2 minggu kemudian saya diundang ke Malaysia untuk lomba lagi, ketemu sama yang juara 1. Aji. Ana juara 1, dia juara 3. Dia juara 3. Aji. Di kandang sendiri, Mas. Aji. Itu caranya Allah ya. Iya. Allah tuh ketika ini hikmah yang saya ambil ya. Ketika sesuatu Allah ambil yang kita cintai, kemudian kita ikhlas melepaskannya karena Allah. Allah punya hadiah sendiri buat orang yang mengikhlaskan itu. Masya Allah ya, lebih baik lagi. Kan? Benar. Betul. Berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Ya tiba-tiba diberangkatin, ya dipilih secara di kelas yang normal, ternyata fokusnya lebih dapet, juara 1 di 11 negara ternyata juara 2. Dan sampai pemerintah Thailand sendiri memberikan apresiasi kepada saya, itu saya dapat bingkai dari pemerintah sana langsung dikasih ke saya
bahwa saya ini memotivasi pemanah-pemanah lainnya katanya. Masya Allah. Jadi dengan Allah yang berikan sekarang, Pak Khalid ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah, amin. Insya Allah. Pak Khalid ini cincinnya kok agak mengkilau, Pak ya? Aduh. Ini bacan Sama ya? ini. Hampir. Tahu aja. Simpen Pak. Iya. Emang hobi cincin ya? Iya, emang hobi. Dulu main batu juga. Bukan karena silat? Bukan. Bukan karena silat, emang batu juga. Masya Pak Khalid, Masya Allah, jazakumullah khair. Yang pasti, ya ini hikmah yang saya ambil, saya petik. Iya. Ketika, ya ilustrasi gini. Ketika ada seorang pemuda di ujung jurang, Iya. yang di bawahnya itu jurangnya tertutup awan, kabut. Dia bilang, ya Allah beri kau petunjuk. Petunjuknya lompat, disuruh lompat. Tapi ini jurang, lompat. Tapi ini jurang. Kalau kau bilang ini jurang terus, kau nggak tahu apa langkahmu ke depan. Benar. Jangan di tempat, lompat. Akhirnya dengan mengatakan terserah Allah, yang penting Allah ridho, hamba lompat. Dia lompat ke bawah yang tertutup kabut awan itu, ternyata ada batu di situ. Itu berbijak ya. Batu itu berpijak. Kemudian dia tinggal naik dikit aja. Dia naik step selanjutnya yang nggak ada jalan rusak lagi. Itulah yang saya petik dari ceritanya Pak Khalidin. Ternyata ketika mengikhlaskan sesuatu, karena Allah, terserah Allah, yang penting Allah ridho, hamba terima ya Allah, hamba yakin Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk hamba. Ini dia. Iya, alhamdulillah. Jangan kau mencintai segala sesuatu yang dengan sangat berlebih. Karena apa? Ingatlah Allah punya rencana yang lebih baik ke depannya. Bisa semangat ke depannya, bisa menemukan sesuatu di depannya yang kita nggak tahu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu sedetik ke depan itu apa. Tapi Allah sudah merencanakan semuanya. Insyaallah. Pak Khalidin, boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman yang disabilitas? Ya. Untuk teman-teman semua, disabilitas maupun normal ya, sama semuanya, kita pun nggak tahu ke depan seperti apa. Betul. Ya, hanya Allah saja yang tahu. Jadi kalau misalkan kita kejadian eksiden seperti yang saya alami ini, cuma satu. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, never give up. Kan? Yes. Ya, jadi selama kita berusaha, berikhtiar kepada Allah, insya Allah cita-cita kita bisa kita gapai. Insya Allah itu aja. Wala ta'asu mirahillah, jangan engkau berputus asa di jalan Allah. Insya Allah. Menjadda wajadda. Barang Allah. siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Insya Allah. Apapun impianmu, gapai dengan semaksimal mungkin. Insya Allah. Ingat, kita semua sama, yang disabilitas sama normal semua sama. Yang bedakan apa? Tingkat kemalasan. Kemalasanlah yang membuatmu cacat. Kemalasanlah yang membuatmu akan rugi. Kemalasanlah yang membuatmu akan jatuh. Ingat, hindari kemalasan, bangkit dari dirimu, raihlah mimpi-mimpimu. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Khalidin, terima kasih Sama-sama. banyak. Sehat selalu. Semoga, buat teman-teman semua yang lagi jalan, setiap hari Minggu buka dong? Enggak. Enggak. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, setiap hari Senin sampai hari Sabtu kalian boleh belanja bubur ayam Bang Udin. Asik. Sarapan pagi di bubur ayam Bang Udin. Buka sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 11. Dari jam 7 sampai jam 11 sarapan bubur ayam Bang Udin. Ingat di Sarinah pintu belakang, ya. Bang Khalidin, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sukses. Amin. Semoga karir panahnya makin melonjak. Iya. Makin bisa memberikan manfaat ke orang banyak. Jujur, aku ngelihat video abang yang tadi tuh lagi mana pakai gigi, ngilu gigi aku bang. Ngilu, bukan copot gigi aku bang. Benar itu. Tapi Allah menciptakan gigi geraham sangat kuat dan gunakan itu dia. Ternyata hadisnya itu masya Allah sudah Allah rencanakan. Masya Allah. Ketika kita tidak punya dimusuhi sama kaumnya kan, kita harus pergi ke hutan, walaupun kita menggigit akar dengan gigi geraham. Nah itu sekuat-kuatnya. Sekuatnya, sangat kuat. Karena gigi geraham itu memang kuat, masya Allah. Saya buktikan itu hadisnya, masya Allah. Ini bukan karena pasta gigi ya, bukan iklan ya. Siap Pak. Bang Khalidin, terima kasih banyak. Sehat selalu. Semoga Allah ridho dunia akhirat. Kumurakum. Insya Allah Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dengan niat baik, niat soleha. Insya Allah Allah gabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak. Sekali lagi udah hampir di bid'ah. Teman-teman makasih banyak. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Ingat, bid'ah ini banyak kisah-kisah yang bisa kita petik. Ini bid'ah bukan masalah perbedaan agama ya.
Tapi bid'ah apa? Bicara tentang hidayah. Saya mohon undur diri, Alfi Alfani dan Khalidin. Bang Khalidin. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bid'ah. Bicara tentang hidayah. Bikers dakwah dirangkul, bukan dipukul.